dia nggak galak. Wih, nggak galak. Berapa menit dia meninggal. Mesin, terus Om Irfan Hakim, Balisda, Anggi Petualang, Kid Boba, terus ada Indo Exotic Pet. Jadi jangan sampai gara-gara kasus ini terus terjadi lagi di negara lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Markas Traktor. Dan hari ini akan hari yang panas dan puasa juga. Dan tolong itu yang minum es kelapa di pojokan jangan ngajak-ngajak, karena ini memang puasa. Nah, jadi pada hari ini gua akan membahas mengenai berita yang dimana itu tuh berita mengenai turtle atau kura-kura. Soalnya memang namanya Markas Turtle, yang dibahas kura-kura. Berita ini tuh gua pertama kali taunya itu dari Instagram Bang Galuh Kuisin. Itu bisa dicek IG-nya, itu ada berita isinya itu mengenai kura-kura yang mati karena kasus dilepasin di laut. Nah, tapi sebelum kita mulai, di sini gua kedatangan tamu, itu kura-kura yang ada di Markas Turtle. Dia bisa nemanin kita di sini. Jadi dia, kita sambut dulu. Ini dia, Bogum. Jadi Bogum akan menemani gua di sini. Dia nggak galak. Nggak galak. Ya, kalau mau nemenin nggak apa-apa, cuma jangan galak. Nah, jadi gua dan juga si Bogum akan membahas tentang react mengenai kura-kura yang mati akibat dilepaskan di laut. No God! No God! Please no! No! Gue nanti deh lu. Mungkin langsung saja. Sebelumnya pakai topi dulu biar fair karena panas. Langsung saja ikuti keseruannya. Jangan lupa sebelumnya untuk like, komen, subscribe dan share video ini. Jadi langsung kita buka saja di internet. Mungkin kalau bagi teman-teman yang mau lihat, ini ada di sebelah sini di atas Bogum. Jadi judulnya itu kalau mau baca lagi, mati karena keberatan tempurung. Jadi panas. Seorang netizen dari Thailand, dia itu membagikan sebuah postingan di laman Facebooknya pada tanggal 9, itu kira-kira hari 2 hari yang lalu. Berarti hari apa belum? Hari ya, itu nggak penting, yang penting isi beritanya. Jadi dalam unggahannya itu, pemilik akun Facebook bernama Nattawut potong sembari memberi peringatan kepada publik agar tidak melepaskan kura-kuranya di perairan yang terbuka. Jika pelepasan hewan bertempurung ini, salah satunya Bogum, ke perairan terbuka akan membahayakan kelangsungan hidup dari hewan tersebut. Nah, di sini tuh ditunjukin beberapa barisan kura-kura yang berjejer di tanah. Itu tuh dibagikan di media sosial tuh ada, karena si orang Thailand ini sekaligus memperingatkan kepada mungkin untuk semua masyarakat bahwasannya kura-kura ini tuh jangan dilepas di alam terbuka, apalagi ya di laut. Langsung kita next. Pasalnya keberadaan hewan yang terkenal tertutup dan pemalu ini sudah langka. Ternyata jenis kura-kura ini tidak bisa terlalu lama berada di air karena cangkangnya yang terlalu berat. Hal itu menyebabkan kura-kura tenggelam. Dan ini kalau bisa dilihat, ini tuh sedih banget ya. Ini kura-kura ya, namanya makhluk hidup, seenggaknya ya nggak gini matinya tuh udah kayak menyiksa. Padahal kan kura-kura ini udah langka. Dan lucunya dia bilang ya karena cangkangnya berat. Kalau menurut gue sendiri kayaknya foto ini tuh kura-kura kayaknya ya, soalnya ini udah parah banget. Ini antara
ada kura-kura Ambon atau host TNI mungkin ya, mungkin yang tahu bisa bantu ngasih tahu. Jadi dari foto-foto yang tersebar di media sosial nih terlihat ada 10 ekor kura-kura, oh ternyata 10 yang berukuran kecil hingga ukuran besar. Woi temenin. Dalam unggahannya, si Natawut ini mengatakan jika kura-kura itu mati dikarenakan memiliki tempurung berat yang menyebabkan hewan-hewan itu mati tenggelam. Run. Nah, dalam kasus ini juga dibilang bahwasannya kasus saya ini membantu banyak nyawa. Saya ingin mengatakan ada banyak jenis kura-kura yang memiliki tipe penyu. Ada yang tidak bisa berenang karena tempurung berat. Ya, karena Bogum kayaknya mau pulang ke kandang, mungkin nanti sesi pamit aja. Bogum pamit dulu. Karena sudah ditaruh si Bogum, langsung saja. Terus beberapa menit dia meninggal karena tenggelam. Itu maksudnya mungkin kura-kuranya meninggal karena tenggelam. Jadi bagi informasi ini, sebelum kejadian menyedihkan ini terjadi lagi, lepaskan sebagai gambaran sebelum dia mati. Oh mungkin maksudnya di sini tuh sebelum hal ini terjadi lagi, mungkin dia ingin membagikan informasi ini mengenai kura-kura biar hal ini tidak terjadi lagi. Jadi niat si Natawut itu baik. Jadi banyak dari makhluk laut itu mati tenggelam karena cangkangnya terlalu berat membebani di air. Untuk membantu lebih banyak nyawa, saya ingin mengatakan bahwa ada banyak jenis kura-kura. Kura-kura adalah spesies yang tidak bisa berenang, tetapi orang-orang bodoh yang berpikir bahwa mereka membantu mengambil kura-kura dari tanah dan memasukkannya ke dalam air. Tulis netizen. Jadi ada komentar salah satu netizen. Terus ada lagi netizen lain, hanya butuh beberapa menit bagi mereka untuk mati karena tenggelam. Jadi saya ingin menyebarkan informasi ini sebelum lebih banyak nyawa menghilang. Jika Anda melepaskan ke perairan terbuka, pastikan itu bukan kura-kura. Parah banget sih, 10 ekor kura-kura boy. Ini kura-kura Ambon kayaknya. Sayangnya di halaman ketiga, sayangnya kejadian menyedihkan ini merupakan kesalahan umum karena banyak yang bingung dengan kura-kura, bahkan mengira semua kura-kura dapat berenang dengan baik. Banyak orang sering menganggap penyu adalah kura-kura karena wujudnya yang mirip. Ini ada fotonya. Padahal keduanya ini merupakan spesies yang berbeda, hanya berasal dari ordo yang sama, yakni Testudinata. Dilansir dari World Wildlife Land Trust, hewan bersisik dan berkaki 4 ini termasuk hewan reptil. Ya, perbedaan utamanya adalah bahwa jenis kura-kura yang hidup di darat, hewan jenis ini tidak bisa berenang di air, sementara jenis penyu bisa berenang dan bahkan mengapung di air. Setiap kura-kura harus menghirup udara, meskipun beberapa bisa menahan nafas untuk waktu yang lama. Habitat keduanya sangat berbeda, meski sama-sama hidup di dua alam, air dan darat, namun masing-masing memiliki tempat favorit. Penyu lebih suka hidup di perairan, khususnya air laut. Jadi maksudnya di sini itu kura-kura sama penyu itu berbeda. Dia itu berbeda jenis, tapi dengan ordo yang sama. Karena penyu itu lebih suka di laut, dan kura-kura itu butuh dua tempat, air dan darat. Memang kalau penyu itu hampir mirip, tapi dia itu berbeda. Kalau penyu itu lebih sering di air, dan kalau setahu saya dia itu ke darat kalau hanya ingin bertelur saja. Sedangkan kalau kura-kura dia itu butuh tempat yang namanya basking untuk mengambil napas. Dan kalau di air pun juga yang nggak lama banget, karena dia butuh yang namanya jemur. Dan contohnya kayak di sini ada contoh kura-kura Ambon. Kalau kura-kura Ambon itu dia bisa makan di darat. Saya pernah ngasih pisang di darat yang udah saya latih, biar nggak malu-malu ngelatihnya, biar dia nggak malu sama manusia atau ownernya. Nah, terus kita lanjut lagi halaman keempat. Ini halaman terakhir.
Nih dia, induk penyu hanya akan berjalan ke pantai untuk bertelur, bener kan? Dan setelah itu langsung akan meninggalkan telurnya untuk kembali ke laut. Sementara kura-kura lebih suka hidup di daratan dibanding air. Di sisi bentuk tubuhnya, penyu menghabiskan lebih banyak waktu berada di air, dan penyu lebih mahir dalam berenang. Kemampuan ini ditunjang dengan keberadaan sirip, kaki berselaput, dan cakar panjang untuk membantu penyu memanjat ke permukaan air. Sementara kura-kura tidak memiliki semua itu. Sebaliknya, kura-kura memiliki cangkang yang lebih sangat berat dan kuat untuk melindungi diri dari pemangsa. Kura-kura cenderung memiliki kaki pendek yang kuat dengan cakar panjang untuk menggali tanah. Jadi benar ya, kalau penyu itu ya memang satu ordo, tapi dia berbeda dengan kura-kura. Penyu lebih tahan lama di air dan dia ke darat hanya untuk bertelur. Sedangkan kalau kura-kura, dia itu yang saya tahu, kura-kura itu juga bernafas pakai paru-paru. Dia membutuhkan air dan juga udara, dan dia bisa makan di darat. Apalagi tadi kayaknya mirip kura-kura Ambon. Dan sepengetahuan gua, kura-kura Ambon itu dia berenang lebih jagonya itu di yang airnya dangkal. Sedangkan kalau dalam itu dia susah karena ya ini tempurungnya berat. Padahal disayangin banget gitu, kura-kura yang ada 10 ekor ini mati dengan sia-sia tanpa sepengetahuan. Ya memang niatnya baik buat ngelepas, tapi caranya salah. Jadi intinya sobat turtle, pentingnya dari memahami cara merawat hewan, apalagi makhluk hidup, salah satunya kura-kura ini. Makanya kadang kalau bisa, kalau para sobat turtle misalkan mau merawat sesuatu, misal merawat turtle beralih ke tortoise, itu kita harus tahu gimana cara merawatnya, gimana cara ngasih makan yang cocok apa, gimana cara menjemurnya. Soalnya ya memang beda, kayak yang sulcata dia itu lebih butuh udara panas. Kalau Costeni atau Redfoot dia di tempat lembab itu bisa. Kalau kura-kura Ambon dia itu air dangkal itu dia lebih baik dan dia bisa makan di darat ya kalau yang saya pelihara. Sedangkan kalau Brazil itu mau saya coba cuma susah. Dan kalau Brazil itu dia untuk size yang gede itu dia apa aja dimakan, ya nggak apa aja sih, cuma lebih nafsu makannya lebih tinggi. Jadi sebelum kita memelihara tuh kita harus tahu gimana sih karakter hewan yang mau kita pelihara, karena itu penting. Makanya gimana ya, intinya dari video ini tuh, apalagi kura-kura di sini kan sudah termasuk makhluk langka, apalagi penyu. Ya penyu yang bener sih di laut. Terus ada kura-kura yang langka di Indonesia itu yang udah masuk dilindungi, kayak tahu saya Emis dan Monbi. Ya ada lagi lah. Jadi jangan sampai gara-gara kasus ini terus terjadi lagi di negara lain, kura-kura yang lain malah ikut jadi terancam. Karena ya gimana sih sobat, namanya hewan kan makhluk hidup, apalagi kita sebagai pengobis harusnya kita memeliharanya dengan baik, dengan bijak. Harusnya kita memeliharanya dengan baik, dengan bijak. Soalnya kan saat ini kita udah berada bukan di era yang zaman dulu yang mendapatkan informasi itu susah. Kita sudah berada di era digital, salah satunya kayak ini, internet. Saya bisa mengakses yang tadinya saya tahu dari halamannya aja, dari Instagramnya Bang Galuh Kuisin, terus gua buka di Google dan itu ada lengkap beritanya. Jadi kura-kura itu memang benar makhluk hidup, janganlah kita asal meliharanya. Jadi walaupun kura-kura katanya memang gampang dirawatnya, terus kita jangan asal beli. Kalau bisa ya tanya ke sellernya, nggak bisa Allah dijawab. Asal jawabannya nggak ngeselin, asal pertanyaan yang nggak ngeselin maksudnya. Soalnya ada yang nanya, bang, tapi kok tainya bau? Karena nggak usah dijawab.
jadi jawab sih, cuma ini itulah. Nah ya ini sedih aja gitu, disayangin banget kura-kura yang makhluk hidup, apalagi penghobi starter ngeliat ini tuh sayang banget. Jadi saran buat teman-teman, kalau bisa para sobat kalau mau melihara kura-kura lebih baik kayak apalagi yang baru tanya-tanya ke sellernya, cari informasi sebanyak-banyaknya, mau ke temennya atau ke sosial media itu nggak apa-apa. Kalau bisa mulai dari yang mudah-mudah, kayak kalau pribadi sih kayak kura-kura Ambon, kura-kura Brazil, tapi Brazil yang ukuran agak sedang, terus ada Ambon ceper, Ciben Rocky, aktif. Mulai dari yang air dulu yang lebih murah, soalnya kalau yang darat mahal. Dan kalau bisa misal mau belajar lewat YouTube tuh ada kayak channelnya Bang Galpusin, terus Om Irfan Hakim, itu yang kura-kura darat Om Irfan Hakim, kura-kura air Bang Galpusin, terus ada juga Iqbal Isda, itu juga dia kura-kura sama ada mamalia juga. Terus ada lagi kayak channel-channel kalau yang mau ular ada Panggi Petualang. Jadi ini tuh nggak cuma sekedar bahas kura-kura, tapi hewan-hewan karena mereka makhluk hidup dan kita seharusnya sebagai sesama makhluk hidup, apalagi hewan ini bernafas. Jadi kalau bisa kita kalau memelihara tuh harus tahu gimana cara merawatnya, karena itu tuh penting. Dan masih banyak channel-channel lain yang mungkin mau belajar lewat sosial media, Google atau YouTube, itu masih banyak banget kalau bisa belajar lewat situ. Nah, ada lagi kayak channel yang keren tuh, salah satunya kayak Bang Adit Boba, terus ada Indo Exotic Pet. Ya masih banyak lagi sih channel-channel yang kita mau belajar lewat YouTube itu, kita bisa belajar dari situ, kita bisa belajar dari sosial media. Dan kesimpulannya, kalau kita ingin merawat atau membebaskan suatu makhluk hidup yang dimana dia itu bernafas, dia makan, dia juga butuh air, butuh udara, kita harus mengetahui dulu. Jangan sampai, apalagi kura-kuranya air tawar, harus bukan air asin, itu yang pentingnya. Jangan sampai satu faktor saja itu berpengaruh, yang harus air tawar maksudnya air asin, pada kematiannya, sehingga hewan ini menjadi punah. Dan mungkin segitu saja. Dan sebelum closing, gue juga pengen menutup. Ini dia si Bogem, karena dia makhluk hidup, gue sayang banget sama ini kura yang gede sama snapping turtle. Dan kalau menurut kalian video ini bagus, jangan lupa like, jangan lupa komen jika ada salah kata atau tambahan dari kalian, dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini membantu, dan dukung channel ini terus dalam membagikan informasi seputar turtle. Mungkin segitu saja react atau pembahasan mengenai berita yang tersebar ini, berita tentang turtle. Gua dan Bogem pamit diri dulu. See you to the next video. Salam sobat turtle. Peace out.